Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Pada kajian sebelumnya kita telah masuk pembacaan pada Al-Qaidah Al-Ula, landasan yang pertama. Satu dari 4 kaidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Maka pada malam hari ini kita akan mengambil sedikitnya 5 faedah dari kaidah yang pertama ini. Di antara fawaid yang pertama, ikhwani hafizakumullah, anna al-iqrar bi tauhidir rububiyyati faqat, mengakui tauhid rububiyah saja, la yudkhil sahibahul Islam, tidak bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam agama Islam. Wala yantafi' bihi, sekedar mengakui rububiyah tidak bermanfaat baginya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Dar' Ta'arud Al-Aql wal Naql. Ini kitab yang sangat populer, min anfasi kutubi Syekhul Islam, termasuk kitab yang sangat berharga di antara tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kitab ini membahas ya sesuai dengan judul kitabnya, Dar' Ta'arud Al-Aql wal Naql, yaitu menolak kontradiksi, membantah kontradiktif antara akal dan dalil. Ada sebagian orang menganggap bahwasanya dalil itu bertolak belakang dengan akal. Maka Syekhul Islam datang dengan menulis kitab ini, membantah, yang mengatakan adanya kontradiksi dalil dengan pikiran atau akal manusia. Nah, tentu syubhat ini, ikhwani hafizakumullah, lahir, dicetuskan oleh kalangan filosof dan ahlu al-kalam, ahlu mantik. Maka Syekhul Islam menulis kitab ini untuk membantah mereka dan juga untuk membantah Fakhrur Razi. Nah, karena Fakhrur Razi ini mengedepankan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan kitab Dar' Al-Aql wal Naql ini tercetak 11 jilidnya. Nah, dalam kitab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, Tauhidur Rububiyyah qad kana al-musyrikuna yukirruna bihi. Bahwasanya tauhid rububiyah ini dahulu kaum musyrikin mengetahuinya. Wadzalika wahduhu la yanfa'. Kalau hanya ini saja, nggak berpengaruh, nggak bermanfaat.
Wa haula, kata beliau, alladzina yuriduna taqrir ar-rububiyyah min ajli al-kalam wal falsafah. Mereka ini yang selalu menggembar-gemborkan. Mereka ingin penetapan hanya pada tauhid rububiyah saja. Karena ilmu kalam mereka, karena ilmu filsafat yang sudah mengakar. Yadhunnuna anna hadha huwa ghayatu tauhid. Mereka sangka, falasifah, ahlu mantik, ahlul kalam, bahwasanya rububiyah adalah maksud daripada tauhid. Dan ini satu jalan. Kama yadhunnu dzalika man yadhunnuhu minas sufiyah. Ini pun juga sama dengan asumsi sebagaimana kaum sufi, tasawuf. Alladzina yadhunnuna anna al-ghayata al-fana fi tauhidir rububiyah. Yang mereka mengira bahwasanya target akhir itu hanya tauhid rububiyah saja. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza min a'dham ma waqa'a fihi haula min al-jahl bit-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusul. Dan ini merupakan musibah yang paling besar yang menimpa kepada mereka. Ini bencana yang paling agung yang terjatuh pada kaum tersebut. Kaum sufi, ahlul kalam, mantik, falasifah. Kenapa? Kejahilan kepada tauhid. Yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi, para rasul. Dan dengan tauhid uluhiyah ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab. Mereka jahil. Maka pada ucapan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwasanya mengetahui tauhidur rububiyah saja enggak bermanfaat. Dari sisi ini saja mencukupkan dengan tauhidur rububiyah tidak bisa memasukkan seseorang dalam koridor keislaman. Ini faedah yang pertama. Begitu pula berkata Al-Harras rahimahullah. Al-Harras ini nama beliau Muhammad Khalil Harras dari Mesir. Muhammad Khalil Harras Al-Misri. Nah, beliau hidup 100 tahun yang lalu. Beliau hidup 100 tahun yang lalu. Nah, dan Al-Harras ini ikhwani hafizakumullah dahulunya dia belajar di kuliah Al-Azhar di Kairo. Di Al-Qahirah. Dan dia mendapatkan darajah alamiyah. Nilai mungkin kalau bahasa kita kumlut. Nilai yang sangat tinggi. Nah, di dalam perkara tauhid dan mantik. Tauhid dan ilmu kalam. Nah, ketika beliau ingin menyelesaikan risalah doktora. Nah, bahasa kita S3. Nah, gelar doktor. Maka pembimbing di Universitas Al-Azhar ini. Nah, ustadz-ustadznya Al-Harras ini memberikan isyarat. Karena mereka tahu bahwa Al-Harras ini pintar, cerdas. Nah, tekun, giat. Maka memberikan isyarat kepada Muhammad Khalil Al-Harras rahimahullah untuk menulis sebuah risalah dengan tujuan ar-rad membantah atas ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena beliau mantik. Nah, maka diisyaratkan untuk membantah ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena bagi mereka ahlul falsafah, ahlul kalam, ahlul mantik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan adu, musuhnya falasifah, musuhnya ashabul mantik.
Nah, maka beliau dengan senang hati. Nah, maka mulailah Muhammad Khalil Al-Harras membuka satu persatu kitab daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak lebih dari 3 bulan, ikhwani afidakumullah. Muhammad Khalil Harras sampai kepada kesimpulan, dia mengatakan annahu la yafham al-Islam illa ba'da dirasati hadhihi al-kutub. Beliau ini enggak faham ternyata kepada agama Islam melainkan setelah membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga Syekh Muhammad Khalil Harras merubah judul risalahnya yang semula untuk membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang saat ini beliau rubah Al-Intisar, membela kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan membela manhaj beliau dengan judul Ibnu Taimiyah As-Salafi. Ini Muhammad Khalil Al-Harras. Nah, dan beliau ini gurunya Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Karena ketika di Mesir, sudah dikenal bagusnya akidah beliau, manhaj beliau, terlebih lagi kepada akidahnya dan manhajnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan sampai Al-Allamah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz meminta Syekh ini Muhammad Khalil Al-Harras Al-Misri untuk tinggal di negeri Saudi Arabia dan meminta beliau untuk mengajar di Universitas Al-Imam Muhammad Ibn Saud rahimahullah. Nah, bahkan beliau wafat, Syekh Muhammad Khalil Harras ini wafat, dan khutbah terakhir beliau dengan tema, dengan tajuk At-Tauhid wa ahammiyatul audati ilaihi. Tauhid dan pentingnya untuk kembali kepadanya. Tauhid dan penting untuk kembali kepadanya. Nah, untuk faedah yang pertama ini, ikhwani afidhakumullah, kita ambil dari ucapannya Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah dalam risalah beliau Da'watut Tauhid halaman 40. Syekh mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna tauhid ar-rububiyyah wahduhu la yakfi." Tauhid rububiyah saja enggak cukup. Litahqiqi makna tauhidil matlubi syar'an. Tauhid rububiyah saja enggak cukup untuk merealisasikan, mewujudkan makna tauhid yang sesungguhnya. Tidak bisa mewujudkan makna tauhid yang dikehendaki oleh syariat. Wa annal abda la yakunu muwahidan. Dan seseorang gak akan bisa menjadi muwahid, gak akan bisa menjadi ahlu tauhid, alladhi yunji sahibahu fid dunya min azabil qatri wal asjir, yang bisa menyelamatkan pelakunya di dunia dari pembunuhan dan tawanan. Nah, dihukumi sebagai ahli tauhid kalau musyrik dibunuh, diperangi atau menjadi tawanan. Kata beliau, seorang hamba tidak akan bisa menjadi ahli tauhid yang dapat menyelamatkan pelakunya di dunia dari pembunuhan dan tawanan. Begitu pula tidak akan bisa menyelamatkan mereka fil akhirati min azabin nar, di akhirat dari azab neraka. Bimujarrad i'tiqadihi anna Allah huwa rabbu kulli syai'.
hanya semata-mata meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Rabb segala sesuatu. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala khaliqihi, pencipta, wa malikihi. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pemilik segalanya. Lianna mithla hadha tauhid kana yukirru bihi al-musyrikun alladhina amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biqitalihim. Karena tauhid yang seperti ini juga diakui oleh kaum musyrikin, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata tetap memerintahkan untuk memerangi mereka. Padahal punya tauhid ini. Kemudian beliau akhiri dengan ucapan la budda ma'a dzalika min tauhidil ilahiyyah alladhi huwa al-ghayatul 'uzma. Wajib harus ada tauhid al-ilahiyyah, kata beliau. Yang itu merupakan tujuan agung min bi'tsatir rusul alaihimus salatu wassalam. Diutusnya para rasul bagi mereka salawat dan keselamatan. Ini faedah yang pertama, dan kita sebutkan ucapan dari dua kalangan para ulama. Bahwasanya tauhid rububiyah saja tidak cukup tanpa adanya tauhid al-uluhiyah. Faedah yang kedua. Anna tauhid ar-rububiyah laysa huwa al-faisal. Tauhid rububiyah ini bukan pemisah bainal mu'minin wal musyrikin, antara kaum mukminin dan kaum musyrikin. Kenapa? Li ishtirakil fariqain. Karena kesamaan keduanya, mukmin dan musyrik, bil iqrari bihi. Sama-sama menetapkan, sama-sama mengakui. Maka tauhid ar-rububiyah laysal faisal, bukan pemisah. Wa innamal fariq, adapun pembeda bainal mu'min wal musyrik, antara mukmin dan musyrik, adalah tauhid al-uluhiyah. Faedah yang pertama, tauhid rububiyah enggak cukup. Faedah yang kedua, tauhid rububiyah bukan pemisah antara mukmin dan musyrik. Berkata Imam Al-Maqrizi rahimahullah. Al-Maqrizi ini Abu Abbas Taqiyuddin. Nama beliau Ahmad ibn Ali Al-Maqrizi Al-Misri, juga dari Mesir. Lahir di Kairo, tepatnya pada abad ke-8 Hijri. Nah, kita sebutkan Al-Maqrizi karena mazhabnya beliau Syafi'i. Karena mayoritas Syafi'iyah mereka adalah Asy'ariyah. Mayoritas Syafi'iyah Asy'ari. Kita sebutkan Al-Maqrizi, beliau mazhabnya Syafi'i, tapi beliau Athari. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti manhajnya para ulama'il ummah dari kalangan salaf ini. Maka kita sebutkan ucapannya Al-Maqrizi, yang beliau hidup pada abad ke-8 Hijri. Al-Maqrizi ini gurunya As-Sakhawi. As-Sakhawi ini gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi Al-Maqrizi ini merupakan guru dari gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah,
Al-Miqrizi rahimahullah berkata dalam kitabnya yang masyhur, Tajrid At-Tauhid. Nah, Tajrid At-Tauhid, tajrid artinya ya, nah, melepaskan. Nah, artinya murni. Tauhid yang murni. Karena memang pada kitab ini beliau berbicara mengenai akidah tauhid al-uluhiyah. Dan beliau menyebutkan batilnya syirik al-ibadah. Seperti memalingkan doa, harapan, tawassul kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dibahas di kitab ini. Nah, untuk faedah yang kedua, Al-Imam Al-Miqrizi rahimahullah berkata dalam kitab ini, halaman 21, Tauhidur rububiyah huwa alladhi ijtama'at fihi al-khalaiq mu'minuha wa kafiruha. Tauhid rububiyah ini yang tergabung semua makhluk mukminnya dan kafirnya. Kumpul semua pada tauhid rububiyah. Mukminnya dan kafirnya. Wa tauhidul ilahiyah mafraqut turuq. Adapun tauhid uluhiyah adalah persimpangan jalan. Tauhid al-uluhiyah ini merupakan persimpangan jalan bainal mu'minin wal musyrikin, antara kaum mukminin dan kaum musyrikin. Kalau tauhid rububiyah dua-duanya dalam satu jalan ini. Tauhid rububiyah merupakan persimpangan jalan. Yang mengambil ini berarti mukmin, yang tidak mengambil ini berarti kafir, musyrik. Inilah pembeda. Kata beliau, walihada kanat kalimatul Islam. Oleh sebab itu kalimatnya Islam adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi, keesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka mengatakan, kata Imam Al-Miqrizi, la rabba illallah, tidak ada Rabb kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, lama ajza'ahu indal muhaqqiqin, maka tidak akan disahkan oleh para ulama. Karena yang disebut adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, ila ma'bud. Berarti harus meninggalkan berbagai macam peribadatan. Meninggalkan berbagai macam yang mereka sebut Tuhan. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang kedua. Faedah yang ketiga. Anna rusul lam tub'ats bil amri bitauhidir rububiyah. Para rasul mulai zamannya Nabi Nuh alaihi salam sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para anbiya wal mursalin, tidak ada yang dikirim, tidak ada yang diutus dengan pesan tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Li'annal umam kanat ala iqrar bihi. Karena umat-umat terdahulu mereka mengenal tauhid rububiyah wa i'tiraf bihi lillahi wa, dan mereka meyakini tauhid rububiyah ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Kecuali sedikit saja manusia-manusia yang menyimpang seperti Firaun, Namrud.
Kalau seandainya ikhwani afidakumullah dakwahnya para rasul ini hanya kepada tauhidur rububiyah, kata orang Arab ini tahsil al-hasil. Tahsil hasil. Pengulangan atau menghasilkan sesuatu yang sudah ada hasilnya. Ada apa diutus untuk tauhidur rububiyah? Mereka semua mengimani dengan tauhidur rububiyah. Apa kemudian manfaat dari diutusnya para rasul? Kata para ulama, ini merupakan tahsil hasil. Menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Ingin menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Ibaratnya mengulang-ulang. Karena tidak mungkin. Oleh sebab itu, ikhwani afidakumullah, kalau seandainya memang untuk tauhidur rububiyah, maka kalimat ikhlas yang diajarkan para rasul kepada umatnya, la rabba illallah. Dan ini tidak ada. Mulai zaman mereka sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan beruntung, dan akan datang insyaallah ayat-ayatnya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para rasul illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah kepadaku. Al-Anbiya ayat 25. La ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Pada faedah yang ketiga ini, ikhwani hafizakumullah, berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dar An-Nadhir fi ikhlasi kalimat tauhid. Al-Imam Asy-Syaukani ini nama beliau Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, yang lebih dikenal dengan julukan Badruddin Asy-Syaukani. Dan Imam Asy-Syaukani ini merupakan kibarul ulama, alim kabir, kibar ulama as-sunnah di negeri Yaman. Beliau tinggal di Son'a. Dan pada abad ke-12 Hijri, satu zaman dengan Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab di Najd. Satu zaman dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Bahkan ketika Imam Ad-Da'wah, Imam Al-Mujaddid, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab meninggal, Al-Imam Asy-Syaukani menulis qasidah. Berpuluh-puluh qasidah beliau tulis. Pantun atau syair. Ketika wafatnya Syekh. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau berkata dalam kitab ini, Ad-Dar An-Nadhir, halaman 16, menjelaskan, i'lam, ketahuilah, anna Allah Ta'ala lam yab'ath rusulahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus rasul-rasulnya. Wa lam yunzil kutubah, tidak menurunkan kitab-kitabnya. Lita'rifi khalqihi bi'annahul khaliq, hanya untuk manusia supaya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta mereka. Allah tidak utus untuk ini. Kata Imam Asy-Syaukani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus para rasul cuma hanya untuk mengenalkan manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta mereka, ar-razik lahum, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki. Fa inna hadza yuqirru bihi kullu musyrikin qabla bi'atsatir rusul, karena perkara ini dianut
diyakini setiap musyrik sebelum diutusnya para rasul. Berarti rasul diutus bukan karena tauhid rububiyah. Beliau menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum, kalau kalian bertanya kepada mereka, kaum musyrikin, man khalaqahum, siapa yang menciptakannya? La yaqulunna Allah. Niscaya mereka menjawab, Allah yang menciptakan kita. Fa anna yu'fakun, maka bagaimanakah mereka dapat berpaling dari kebenaran? Artinya pada ayat ini menunjukkan kaum musyrikin terdahulu ketika ditanya kepada mereka siapa penciptanya, mereka meyakini Allah ini rububiyah. Bahkan pada surat yang sama ayat 9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian Imam Syaukani mengakhiri ucapannya, bal ba'atsallahu rusulahu wa anzala kutubahu, akan tetapi Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, li ikhlasi tauhidihi, untuk memurnikan tauhid, wa ifradihi bil ibadah, dan memurnikan pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan uluhiyah. Dalilnya apa? Al-A'raf ayat 59. U'budullah, sembahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid al-uluhiyah. Ma lakum min ilahin ghair. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Ini faedah yang ketiga. Bahwasanya Rasul tidak diutus hanya pada perkara tauhid rububiyah saja. Faedah yang keempat sebelum yang terakhir. Anna tauhid ar-rububiyah min barahini tauhidil uluhiyah. Rububiyah ini bukti akan tauhid uluhiyah. Adanya tauhid rububiyah ini merupakan tanda akan tauhid al-uluhiyah. Oleh sebab itu pada kaidah yang pertama ini Asy-Syaikh menyebutkan dalil yang terdapat pada surat Yunus ayat 31. Katakanlah siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari atas langit, begitu pula dari bumi. Dan siapa pula yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan. Dan siapa pula yang mengeluarkan hidup dari yang mati dari yang hidup, dan mengatur segala urusan. Fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Qul afala tattaqun, katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Maka di sini ikhwani afidhakumullah, bahwasanya tauhid rububiyah ini bukti adanya tauhid uluhiyah.
Karena pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengkisahkan bahwasanya kaum musyrikin ikhwani afidhakumullah, mereka meyakini bahwasanya Allah memberikan rizki, Allah mengatur, Allah memberikan pendengaran, penglihatan, ini rububiyah. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak mau bertakwa kepadanya? Dengan mengembalikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti tauhid al-uluhiyah. Begitu pula yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun. Sama. 84 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha." Katakan, kepunyaan siapa bumi ini? Rububiyah. Dan semua yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka mengucapkan kepunyaan Allah. Ini semuanya pengakuan rububiyah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah, apakah kamu tidak mau mengingat? Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rububiyah dijadikan sebagai bukti akan uluhiyah. Ayat berikutnya, Qul man rabbus samawati sam'i wa rabbul arsyil azim. Katakan, siapa yang punya langit 7 dan siapa pula yang memiliki singgasana yang besar? Sayaquluna lillah, mereka mengucapkan kepunyaan Allah. Qul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Dengan penuh keikhlasan kepadanya. Ayat berikutnya, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. In kuntum ta'lamun, ketika kalian mengetahui, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan kepunyaan Allah. Kekuasaan, pengaturan, memiliki arsy, langit, bumi. Mereka mengakui rububiyah. Pada ayat ini, qul fa anna tusharun, kalau demikian, maka jalan manakah kamu bisa ditipu? Maka ayat-ayat yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, banyak sekali. Petunjuk yang jelas, tanda yang terang, dalil yang nyata, gamblang. Bisa diterima oleh akal secara langsung, spontan. Bahwasanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita kepada uluhiyahnya. Begitu pula keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan al-munfarid bil wahdaniyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tunggal dengan keesaan yang berhak penghambaan, ketundukan dan mengikhlaskan agama kepadanya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Kalimat yang ringkas. Fadalla hadza, dari ayat-ayat ini, anna tauhid ar-rububiyyah hujjatun mulzamah. Tauhid ar-rububiyyah ini merupakan
hujjah yang mengharuskan. Wa burhanun mujab, bukti yang mewajibkan. Li tauhidil uluhiyah, kepada tauhid al-uluhiyah. Hujjah yang mengharuskan kepada tauhid al-uluhiyah dan bukti yang mewajibkan kepada tauhid al-uluhiyah. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, tauhid rububiyah ini bukti adanya apa? Tauhid al-uluhiyah. Akan tauhid al-uluhiyah. Kalau seandainya ada Rob yang lain, ada Tuhan yang lain, maka Tuhan itu akan ikut serta berpartisipasi juga dalam rububiyah. Dan ini nggak ada yang mengatakan dari kalangan kaum musyrikin. Maka selagi tidak ada Tuhan yang ikut serta dalam perkara rububiyah, bukti pula keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam tauhid al-uluhiyah. Maka kaidah yang diambil dari Al-Qur'an ini menyebutkan tauhidul uluhiyah dengan tauhid ar-rububiyah sebagai bukti menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disembah semata karena Allah Subhanahu wa taala pencipta, Khalik, Rabb yang tunggal, pemberi rezeki satu-satunya. Ini kita sebutkan ikhwana hafizakumullah untuk semakin jelas dan gamblang rububiyah uluhiyah. Faedah yang kelima yang terakhir, anna rububiyah muqaddimah. Tauhid rububiyah ini pendahulu, muqaddimah. Wal uluhiyah hiya natijah. Uluhiyah ini hasil. Rububiyah ini muqaddimah. Tauhid al-uluhiyah ini natijah, hasil, buah. Buat apa pohon nggak ada buah? Buat apa tumbuhan tanpa bunga? Ar-rububiyah muqaddimah, al-uluhiyah hiya natijah. Dalilnya apa? Surat An-Naml ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman khalaqas samawati wal arda." Maka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Menurunkan air dari atas langit kepada kalian. Fa'ambatna bihi hadaiqa. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun, taman-taman yang berpemandangan indah. Enak dilihat mata, nyaman dipandang. Dari air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit. Muncul pepohonan, tanaman, kebun-kebun. Data bahjatin ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohon itu. Ini rububiyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengatur turunnya air hujan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi. Ayat belum selesai kita baca. Rububiyah ini muqaddimah. Ailahum ma'allah.
Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ini hasilnya. Tauhidul uluhiyah. Bal hum qaumun ya'dilun, akan tetapi mereka adalah kaum yang menyimpang. Maksudnya dari kebenaran. Maka faedah yang kelima ini, ikhwani afidakumullah, ar-rububiyah sebagai muqaddimah dan tauhidul uluhiyah adalah natijah yang diharapkan. Peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan faedah ini yang kelima disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman. Syekh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman dalam kitabnya Al-Kawashif Al-Jaliyah an Ma'anil Wasitiyah. Pada halaman 421, dan faedah ini pula juga disebutkan sebelumnya oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahafan. Dalam kitabnya apa? Ighasatul Lahafan. Maka 5 faedah ini kita ambil dari sedikit yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab pada kaidah yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita masuk pada kaidah yang kedua pada kajian yang akan datang. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ana tutup dulu ya, Ustaz. Baik, insyaallah taufik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.